Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar 5 roti 2 ikan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mujizat 5 roti 2 ikan memang luar biasa. Bagaimana tidak? Dari jumlah yang sedikit itu, perut ribuan orang dapat menjadi kenyang, bahkan masih ada sisanya. Tokoh sentralnya sudah pasti adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang membuat semuanya ini terjadi. Meski demikian, kita juga tidak dapat menyampingkan peran seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tanpa kehadirannya dengan 5 roti dan 2 ikan dan tanpa kesediaannya memberikan bekalnya itu untuk kepentingan pelayanan, mujizat ini tentu tidak akan pernah terjadi. Dari anak tersebut kita akan belajar setidaknya 2 hal saja. Yang pertama adalah soal antisipasi. Alasan Tuhan Yesus melakukan mujizat ini adalah karena Ia tidak tega jika ribuan orang yang sudah mendengar pengajarannya itu harus kembali ke rumah dalam keadaan perut kosong, bahkan mereka bisa pingsan di jalan. Tuhan Yesus tahu banyak di antara mereka yang tidak membawa bekal, tapi tidak dengan anak tersebut. Dia mempersiapkan diri dengan baik ketika memutuskan untuk datang mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Ia mengantisipasi kalau ia lapar dan di tempat itu tidak disediakan makanan. Dalam hidup alangkah baik dan bijaknya kalau kita juga melakukan hal yang sama, yakni melihat jauh ke depan dan kemudian mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tak terduga yang mungkin bisa saja terjadi. Kedua, kita dapat mempelajari dari sikap anak tersebut adalah kesediaannya untuk memberikan bekal yang sudah dibawanya bagi Tuhan Yesus, bagi kepentingan pelayanan dan kemuliaannya. Nah, apakah sikap hati yang sama juga kita miliki? Jika Yesus memerlukan apa yang ada dalam hidup kita, atau bahkan hidup kita sendiri, bersediakah kita memberikannya dengan senang hati seperti anak tersebut? Maukah kita memberikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Di tangannya, di tangan Tuhan Yesus yang sedikit ternyata bisa menjadi berlipat kali ganda dan memberkati banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita ketika kita bersedia melepaskan apa yang ada pada kita dan mempersembahkan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memakai secara luar biasa sehingga hidup ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang biasa akan menjadi berubah luar biasa ketika kita bersedia melepaskan apa yang ada di tangan kita lalu mempersembahkan kepada Tuhan ahli dari pelipat gandaan itu. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati yang murah, bisa melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita, sebab panggilan kita untuk menjadi saluran berkat dan bukan tandon dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bersyukur kalau kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar kami juga mengantisipasi tentang kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami juga memiliki kemurahan hati, memiliki mata yang terbuka untuk memandang sekeliling kami yang butuh pertolongan, yang lapar,
Karena Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi saluran berkat. Kami sadar kami bukan tandon, tapi kami adalah saluran berkat. Sebab itu beri kami kerelaan untuk membagikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya hidup ini terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan selamat pagi.